minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqqi. Jadi Allah memberi kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Memberi kepercayaan itu dengan hak, pasti adil, gitu ya. Setelah kemarin ada pertentangan atau protes dari orang-orang beriman tentang pembagian harta rampasan perang, ghanimah. Ya, jadi kemarin terbagi menjadi 3 golongan, toh. Satu golongan adalah kelompok yang bertempur, membunuh orang-orang. Lalu satu kelompok adalah orang yang menjaga markas, yang kemudian menjaga ghanimah perang itu. Yang ketiga adalah satu kelompok yang menjaga Rasulullah. Kan gitu. Mereka berdebat, kamilah yang berhak untuk rampasan perang. Kamilah, dan semuanya bilang begitu. Lalu qulil anfalu lillahi war rasul. Nah, setelah demikian pun masih ini ya, ada sebagian di antaranya yang masih gerundel. Maka disampaikan bahwa Allah memerintah Nabi Muhammad itu selalu dengan hak. Selalu dengan hak. Jadi sebagaimana haknya Allah memerintah Nabi Muhammad untuk keluar dari rumah. Maksudnya keluar dari rumah apa? Ya berangkat perang. Itu maksudnya. Keluar dari rumah untuk berangkat perang. Maka hak juga ketika Allah memberi kepercayaan Nabi Muhammad untuk membagi harta rampasan perang. Jadi selalu Rasulullah berada di jalur yang hak, yang benar. Ketika berangkat untuk perang Badar, itu juga atas perintah Allah. Begitu mendapat harta rampasan perang yang banyak, lalu Allah perintah untuk membagi sesuai dengan aturannya Nabi Muhammad SAW, juga atas perintahnya Allah. Sama-sama hak. Ini yang dimaksud kama akhrajaka rabbuka mim baitika bil haqqi. Jadi itu. Loh, tapi toh demikian, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ini loh. Ini harusnya sudah hadir semua ini untuk keterangan ini, terutama potongan ayat ini, penting banget ini. Kenapa saya bilang penting? Ini loh, untuk kaca umat sekarang, termasuk kita-kita ya. Termasuk kita-kita. Coba dulu. Ayat 8 ini, ayat 5 ini maaf. Ayat 5 ini jelas ya. Wa inna la fariqam minal mu'minin. Coba dong. Pertama kalimat ini diawali dengan ismut ta'kid. Apa itu? Inna. Inna itu sungguh. Biasanya kalau Allah di dalam Al-Quran ini memakai kalimat, memakai isim yang mentakkidkan, itu karena isi selanjutnya itu pasti sesuatu yang sangat penting atau perlu penekanan lebih dalam. Misalnya ya, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Asr, diawali dengan wawu qasam. Wal aswal itu wawu qasam. Wawu qasam itu maksudnya wawu yang artinya sumpah. Nah, itu kan sudah mengandung makna penekanan. Wal asr, demi waktu yang singkat.
Inna, nah sungguh. Inna itu ismut takkid. Isim yang menakitkan. Sungguh sudah diawali dengan sumpah, lalu ada inna, sungguh. Gitu ya. Innal insana, sungguh semua manusia. La fi, kalau cuma fi saja di dalam. Tapi kalau diawali dengan lam, ini lam juga lam takkid. Lam yang menakitkan, artinya apa? Benar-benar di dalam. Kalau cuma fi saja di dalam. Tapi kalau la fi, berarti benar-benar di dalam. Ya. Lam itu ada macam-macam artinya. Nah, yang lam ini adalah lam takkid, sungguh benar-benar di dalam, la fi di dalam, khusr kerugian. Loh, jadi ada 3 itu. Wawunya sudah wawu qasam, isimnya isim takkid, harfunya juga harfu takkid, yakni lam lagi. Sehingga inna itu biasanya penekanan itu. Kalau di surat Al-Asr itu kan penekanannya sungguh semua manusia akan rugi. Maksudnya begitu, demi waktu yang singkat, sungguh manusia akan rugi. Berarti Allah di situ menekankan betul bahwa tidak mungkin tidak, kan gitu. Tidak mungkin tidak, pasti manusia akan rugi. Jadi kalau dalam kalimat-kalimat yang diawali inna, itu berarti ada perlu highlight atau stressing, penekanan, garis besar. Tuh. Nah, kalau penekanan dan garis besar berarti memang apa yang disampaikan setelah huruf atau kalimat inna itu mutlak. Sesuatu yang sudah terjadi atau pasti akan terjadi. Itu maksudnya itu. Ini sekedar review supaya kita dalam memahami ayat itu lebih komprehensif ya. Karena memang kalau nanti selanjutnya itu kita biar ada titik tekan selanjutnya. Nah, kembali ke ayat ini. Misalnya kayak kemarin di ayat 2 itu. Ini kan diawali juga inna ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman itu satu di antara cirinya adalah ketika dibacakan ayat Allah dia itu menyungkur, bersujud, nangis. Nah, itu berarti sungguh. Artinya mafhum mukhalafahnya kalau tidak begitu berarti tidak beriman, kan gitu. Itu. Nah, ayat ini yang ayat 5 ini sekarang. Ini loh dulur, ayat kayak pakai introspeksi betul. Ketika Allah memberi kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membagi harta rampasan perang. Asumsinya orang yang ikut berperang Nabi itu kan pasti orang pasti beriman. Gitu loh. Sudah bukan beriman lagi, tapi levelnya sudah lebih tinggi. Beriman yang mau dan mampu berkorban jiwa, raga, harta, bahkan nyawanya. Perang kan resikonya mati gitu. Loh, ternyata bahkan di level itu saja kemarin masih ada perbedaan dan ini ditegaskan lagi wa inna dan sungguh fariqan sebagian minal mu'minin dari orang beriman itu lakarihun. Loh, ada lam gini. Di awal tadi ada ismu takkid, ini adalah lam takkid lagi. Sungguh-sungguh tidak suka. Tidak suka dengan apa? Ya tidak suka untuk keluar berperang tadi. Tidak suka untuk keluar berperang, juga tidak suka untuk keputusan Nabi membagi harta tadi. Padahal sudah beriman dulu. Artinya, wong kalau misalnya kita ukur level keimanannya umat sekarang, kalau dibanding dengan umat yang langsung dibimbing Nabi, ya jelas tinggi mereka lah.
beliau-beliau para sahabat itu. Loh toh begitu pun sebagian di antara sahabat itu loh ya sudah beriman, ini bukan hanya Islam. Sekarang kita lah sering-sering banggakan pokoknya kita ini sudah Islam itu sudah beruntung sekali. Padahal kalau menurut surat Al-Hujurat ayat 14, kalau Islam itu belum tentu iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu gitu. Kalau orang baru Islam itu belum tentu iman. Karena kadang orang Islam tapi lam yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena iman belum masuk ke hatinya. Begitu. Ada orang Arab Badui menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya telah beriman." Kata Allah, "Jangan bilang dia baru Islam, dia baru serah diri tunduk, belum beriman." Karena apa? Karena imannya belum masuk ke hati. Nah, dalam ayat ini, ayat kelima ini, ternyata setelah ditegaskan wa inna dan sungguh fariqam minal mu'minin, sebagian dari orang beriman, sudah beriman lah ya, itu lakarihun, benar-benar tidak suka diperintah berangkat perang itu. Ini betul. Jadi asbabun nuzul ayat 5 ya. Ini disebutkan diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa suatu hari Rasulullah SAW itu mengetahui bahwa ada kafilah itu rombongan dagang gitu ya. Kafilahnya Abu Sofyan telah mendekat ke Madinah dalam perjalanan pulang ke Mekah. Jadi kafilah dagang mereka itu kan sampai ke negeri Syam sana ya, dan ke negeri-negeri lain. Sebagian rute itu melewati Madinah. Jadi Madinah memang posisinya strategis, termasuk kafilah-kafilah pedagang itu, kafilah-kafilah itu melewati situ. Nah, karena posisi strategis ini, waktu itu mendengar bahwa ada kafilah Abu Sofyan telah mendekat Madinah dalam perjalanan pulang ke Mekah. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapatmu tentang kafilah Abu Sofyan? Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka sebagai harta rampasan perang untuk kita." Maksudnya itu ya, karena Abu Sofyan selama ini kan selalu memusuhi, memerangi Rasulullah, sehingga ketika ada kesempatan lewat Madinah ya, bila perlu diambush ya. Ambush itu dicegat, didadak, ya, diperangi. Lalu kemudian para sahabat segera bergegas menyongsong kafilah itu di luar kota Madinah. Setelah 1-2 hari perjalanan, Rasulullah SAW mendengar bahwa Abu Sufyan mendapat bantuan tentara dari kaum Quraisy dari Mekah, susul. Nggak tahu ya, waktu itu kan ya nggak ada WA, nggak ada telepon. Kok ya bisa minta bantuan, misalnya siapa Abu Sofyan minta bantuan ke Mekah gitu, lewat cara apa juga kurang tahu sekarang ya kan. Ya waktu itu ya bisa minta bala bantuan gitu. Padahal saat itu ya nggak ada iPhone, nggak ada. Ya kan? Nah, beliau bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang bantuan itu?" Nah, sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasul, kita tidak akan mampu melawan mereka ya Rasul." Kenapa? Karena bantuan dari Quraisy memang sangar-sangar ya, lengkap gitu. Lalu Iqdad, salah satu sahabat, "Kamu jangan mengatakan seperti yang dikatakan kaum Musa." Kaum Musa waktu diperintah untuk memerangi kaum Jababiro itu, "Sudah Musa, kamu aja pergilah bersama Tuhanmu. Sungguhnya kami duduk di sini aja, menanti dari sini aja." Nah, itu kan, itu. Jangan begitu kamu, gitu. Nah, maka turunlah ayat ini, ayat 5 ini terutama, perintah untuk memerangi kaumnya Abu Sofyan itu sama dengan perintah ketika perang Badar itu ya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Hatim dan Ibnu Mardawai yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 381 ya.
Jadi itu mereka ada yang tidak suka. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka akan mendebatmu Muhammad loh. Beriman saja masih protes kok saat itu. Jadi kalau zaman sekarang misalnya yang juga bahkan belum tentu beriman sudah bangga-bangga dengan keislamannya saja, seandainya hidup di masa Rasulullah gitu mungkin ya akan menjadi pembantah yang paling keras. Iya, apalagi dengan mindset yang seperti sekarang. Jangankan diperintah untuk perang kayak perang Badar gitu ya, perang habis-habisan, perang puputan, yang semua orang berangkat juga dengan biayanya sendiri. Loh iya loh ya. Jadi zaman itu orang yang berangkat perang itu tidak kok dibiayai oleh negara, enggak. Waktu itu zaman Rasul itu perang itu ya berangkat sendiri-sendiri. Nanti di surat atau bahkan kita pelajari bersama itu tentang kisah bagaimana banyak orang beriman yang sebenarnya ingin ikut perang tapi tidak mampu karena tidak punya kendaraan, tidak punya bekal. Lalu sebagian dari mereka itu nangis ke Rasulullah, minta agar diikutkan perang. Rasul akhirnya juga nangis. Kenapa ya? Karena Rasul juga nggak punya. Mereka sampai nangis gitu sambil ngelosot di kaki Rasulullah itu. Karena saking ini, artinya saat itu orang berangkat perang itu benar-benar dengan biaya dan kemampuannya sendiri. Nah sehingga berangkat itu ya memang berat. Nah pada saat perang Badar itu kan ada seruan berangkat gitu, bagi yang benar-benar beriman gitu ya berangkat. Tapi tidak hanya persoalan bekal, ada yang bekalnya banyak, dia punya dari sisi fisik juga kuat, kesempatan juga ada, tapi imannya itu sedang turun. Maka ini yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Ada sebagian dari mereka yang membantah, adalah kenapa sih kok berangkat sekarang, Bu, ya kapan nanti, dan termasuk di perang Tabuk juga begitu. Gitu ya. Membantah, memprotes. Ya kayak sekarang misalnya nggak usah gitulah. Ada gitu, biarkan urusan mereka di negara mereka. Sekarang kita ini urus kita sendiri dan sebagainya. Pokoknya mengajak untuk tidak peduli. Padahal ba'da ma tabayyana, padahal sudah jelas banget perintahnya dari Allah itu sudah jelas banget. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Artinya kayak sudah pasti nanti kalau perang itu pasti mati, padahal sebab-sebab kematian ya banyak selain perang. Bahkan andaikan sampean berada duduk di rumah saja kalau tidak ikut perang, kalau kematian datang ya sudah tidak bisa ditolak kan. Gitu. Maka wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum ma yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi. Jadi golongan yang tidak bersenjata ya, untuk kamu hadapi, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah. Jadi yang dimaksud dengan yang tidak punya kekuatan senjata itu ya Abu Sofyan tadi kan tidak bawa senjata ya kafilah itu. Ya. Jadi kafilah Abu Sofyan membawa dagangan saja dari Suriah, dari Syam, tadi saya sampaikan. Sedangkan kelompok yang berkekuatan senjata lengkap adalah kelompok yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal di situ. Tetapi Allah tidak membenarkan yang hak. Di sini sebut wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabirul kafir. Tapi kalau sebagian dari orang beriman saat itu ya sudahlah Rasul, kita nyegat Abu Sufyan aja, nggak usah memerangi yang dari mana Mekah itu gitu kan, nyari enak lah gitu kan. Tapi kata Allah enggak,
Perangi dua-duanya. Kenapa? Karena yang dari kafilah dagang ini nanti hasil dagang juga dipakai untuk merangi, pakai logistik untuk merangi kamu. Sementara yang berangkat dari Mekah itu apalagi yang sudah jelas-jelas nyata. Nah, sehingga perintah Allah memang itu. Nanti di ayat selanjutnya akan kita lihat tuh, bahwa memang ada banyak perintah Allah yang kadang tidak cocok dengan nafsu. Padahal kata Allah, apa yang tidak cocok dengan nafsumu, kadang itulah lebih baik dengan kamu. Asa antakrau syai'a wa huwa khairul lakum. Sebaliknya, asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu suka itu belum tentu baik, bisa jadi jelek malah. Baliknya apa yang tidak kamu sukai seperti perintah perang dan sebagainya, itu bisa jadi adalah hal yang baik untukmu. Ya kayak kita lah. Kalau kita menyedekahkan harta itu kan kayak tidak baik untuk kita. Oh, nanti berkurang harta kita, kalong gitu kan. Oh, takut bangkrut lah, takut ini dan sebagainya. Nah, tapi kalau kalau tidak menyedekahkan kan baik. Kita bisa tetap harta kita investasi apa segala macam. Padahal apa yang sampean anggap baik itu belum tentu baik. Apa yang sampean suka itu belum tentu baik. Bisa jadi buruk untukmu. Sementara apa yang tidak kamu sukai, sholat tahajud, apa segala macam sedekah, seolah-olah tidak enak, tidak suka, tapi sebenarnya itu baik untukmu. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, agar Allah memperkuat yang hak Islam dan yang menghilangkan yang batil, yang syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Jadi meskipun tidak suka, ya tetap jalan terus. Makanya saya selalu sampaikan kepada sampean semua, dalam kebenaran ini jangan pernah minder, jangan pernah mundur. Tiga ya, jangan pernah minder, jangan pernah mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'ana. Allah insya Allah bersama kita. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Saya merem sambil ngantuk. Gantian. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, ini masalahnya menyangkut ayat-ayat ini kan tentang masa perang, guys ya. Lalu implikasinya dengan kondisi saat ini, apakah perang melawan hawa nafsu atau bagaimana, Gus? Karena sekarang ini kan sedang ada perang, Gus ya. Ini apakah perang yang kita hadapi adalah perang melawan hawa nafsu? Yang kedua, ini memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ini yang dimaksud kalimat ini apa, Gus? Ini itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, jadi situasional sekali ya. Jadi musuh yang kita hadapi itu situasional sekali. Ketika sebelum Belanda datang ke Indonesia tahun 18 atau 17 sekian, itu para wali berdakwah di sini, berjihad di sini, itu ya enggak sama sekali menggunakan perang dalam arti fisik, enggak ada. Enggak ada ceritanya para wali itu jihad di sini melalui kekerasan pasukan, enggak ada. Semuanya dengan bil mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Artinya perangnya saat itu perang melawan hawa nafsu betul. Baik di internal para wali dan para murid-muridnya sendiri maupun di tengah umat. Nah, tetapi begitu Belanda masuk mulai dari VOC kemudian sampai memaksakan diri untuk gold, gospel, and glory, gitu kan? Mereka datang dengan 3 misi gold nyari emas atau harta. Kemudian gospel mereka memang hendak mendakwahkan agama mereka di sini, berarti kan? Lalu glory mereka juga ingin menaklukkan sini dengan kekerasan. Kejayaan para ratunya itu mau dibawa ke sini, artinya kita mau dijajah. Nah, pada saat itulah mulai kemudian jihad merubah metodenya yang awalnya dengan metode damai menjadi metode itu kan aish kariman aumut syahidan. Nah, ingat itu kan? Aish kariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu yang ditegaskan itu
menjadi transformasi dari perubahan strategi dakwah. Yang awalnya dakwah atau jihad dengan ini tergantung, makanya situasinya itu sangat beda. Itulah yang disampaikan Rasulullah ketika setelah selesai perang Badar itu kan ada perang besar itu, kemudian menang kaum muslimin itu. Lalu kembali laporan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah dalam laporan itu Rasulullah kemudian menginspeksi pasukan. Nah pada saat diinspeksi pasukan yang datang dengan kemenangan yang gemilang itu, Rasulullah kemudian bersabda, selamat atas kemenangan yang telah kalian dapatkan. Bersyukur kepada Allah. Tetapi bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi peperangan yang jauh lebih besar. Para sahabat dan pasukan kaget, mau perangan yang baru dihadapi itu perangan habis-habisan besar sekali. Gerangan kiranya apa peperangan yang lebih besar? Rasul kemudian bersabda, kalian nanti akan menghadapi peperangan jihadul akbar, jihadatul nafas. Jihad yang lebih besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, sehingga setelah perang fisik tadi itu, ketika sudah terhabiskan seluruh kaum kafir, perangnya berubah menjadi transformasi perang melawan hawa nafsu sendiri. Dan itu tadi terbukti kan, ketika misalnya dalam perang Badar, setelah menang melawan fisik kaum kafir dihabiskan seakar-akarnya, ternyata godaannya adalah justru melawan diri sendiri, cinta harta tadi. Nah ternyata jauh lebih berat. Ketika melawan kaum kafir mereka bersatu padu menang, tapi ketika melawan hawa nafsu berupa cinta harta, mereka bercerai-berai menjadi 3 golongan. Loh, gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan seakar-akarnya itu adalah waktu itu ya mereka yang melawan, karena kafir kan menjadi 2 ya, kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir zimmi mereka yang kafir tapi tidak memusuhi, sementara kafir harbi mereka yang memusuhi. Dua-duanya kekafiran itu harus dipingkas dari sisi apa? Kalau kafir zimmi maka dipingkas kekafirannya dengan dakwah yang lemah lembut. Tapi kalau kafir harbi ya dipingkas kekafirannya dengan dakwah yang sesuai dengan mereka inginkan, perang ya dengan senjata ya dengan senjata. Dan perlu diingat dalam Asbabun Nuzul kan disebutkan Abu Sofyan. Abu Sofyan waktu dicegat kafilahnya ini masih kafir, tapi pada saat Fathul Mekah Abu Sofyan kemudian terpaksa masuk Islam, gitu kan? Sehingga mereka kemudian menjadi orang Islam. Abu Sofyan adalah bapaknya Muawiyah. Ya, bapaknya Muawiyah, artinya Muawiyah bin Abu Sofyan. Kemudian nanti Muawiyah punya anak namanya Yazid. Yazid kemudian punya anak yang khalifah, itulah yang kemudian membunuh Ali, anaknya Ali, Hasan Husain ya, Hasan Husain itu. Nah, sehingga di sana kita bisa melihat betapa yang dimaksud ke akar-akarnya itu bukan dengan kebencian seperti yang sekarang. Ayo kita musuh orang kafir lah. Kafir gimana? Kafir yang mana gitu. Kalau kafir Belanda ya bener, ayo. Karena perang dalam Islam itu konsep paradigma perangnya itu adalah perang yang defend, bukan preemptive strike, bukan menyerang duluan, tapi mempertahankan diri. Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah di Madinah masih diserang terus tuh sama orang-orang Mekah. Maka kemudian itulah yang menjadikan Rasulullah kemudian menyerang balik karena untuk mempertahankan diri. Jadi yang dimaksud dengan seakar-akarnya itu bukan kok kemudian semua orang lalu diperangi seenaknya gitu, atau dengan kebencian. Bahkan Rasulullah ketika memerangi orang kafir pun tidak dengan kebencian. Ini yang keliru dari umat sekarang ya. Rasulullah memerangi mereka pun dengan tetap mendoakan mereka tuh. Kalau bisa ya tetap dipotong kankernya itu. Abu Jahal, Abu Lahab yang udah nggak bisa ya terpaksa harus dipotong. Orang-orang Belanda yang datang ke sini dengan ingin membunuh kita ya kita balik membunuh mereka ini. Para mujahidin kayak Pangeran Diponegoro, kayak Jenderal Sudirman dan sebagainya, mereka kan orang-orang santri itu aslinya, yang diajarkan kelemah lembutan, tapi ketika yang dihadapi adalah
kafir harbi kayak orang-orang Belanda gitu ya, wajib hukumnya untuk melawan balik. Enggak yang lain? Jadi intinya memerangi hawa nafsu adalah perang yang paling berat di antara perang fisik ya Gus ya. Karena untuk kesempurnaan iman tuh mengolah bagaimana kita mengolah untuk bisa memerangi hawa nafsu itu sendiri. Ya, dan ini Terima yang kasih. sering tidak disadari oleh umat Islam gitu. Kadang memang itu tadi buktinya yang paling utuh adalah ketika di perang Badar tadi, ketika diajak perang secara fisik kompak tuh. Tapi begitu berperang melawan hawa nafsu untuk ada godaan harta, berpecah belah menjadi 3. Itulah bahayanya. Ternyata senjata berupa tombak, panah, dan pedang itu kalah bahaya oleh senjata berupa harta. Nah, lah kok sekarang ceramah-ceramah malah diajak berburu harta. Waduh. Ya, ada lagi? Kebalik, Gus. Ada? Oke, kalau enggak ada, ayo kita jadikan refleksi ya dulu ya. Ya, Bu ya. Ya. Silakan. Contohnya itu ceramah diajak berburu harta tuh gimana? Kalau menurut saya kan kita sebagai orang Islam itu carilah harta sebanyak-banyaknya juga kan supaya kita bisa bersedekah dan jangan mau jadi orang miskin gitu loh. Supaya bisa bantu orang lain. Nah, contoh untuk ngajak cari harta banyak-banyaknya ini gimana maksudnya Gus nih? Gus. Ya. Jadi contoh untuk mengajak harta sebanyak-banyaknya misalnya klausul daripada dikorupsi orang kafir mending dikorupsi orang beriman ya gitu. Kan ada gitu Bu ya. Saking apanya ya? Saking kayak gitu kan klausul-klausul yang menurut saya bukan klausul ya apa? Statement yang menghalalkan semuanya agar kita harus menguasai harta kekayaan. Yang kedua, dorongan untuk menguasai harta kekayaan seringkali tidak diimbangi dalam ceramah-ceramah itu untuk dorongan yang kuat bersedekahnya itu gitu loh. Itu sehingga akhirnya yang terjadi adalah seperti yang disampaikan dalam beberapa ayat di Quran itu kan kalian itu dulu berjanji-janji bahwa ketika nanti kami nanti kalau di ayat 76 itu loh Bu ya. Coba dibaca. Ayat 75 76 surat At-Taubah. Nyon sewu mohon dibantu, saya lagi di dapur guru sama dengerin. Pegang pisau ini. Di dapur nanti dikasih tab yang ada Qur'annya. Ya Pak dibantu itu tular. Surat At-Taubah ayat 75 76. Saya bantu Bu ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah. Dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Shadaqallahul adzim. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Jadi yang didakwahkan oleh banyak orang itu, Bu Dia, itu hanya ayat 75 itu. Ayo kita berdoa supaya dapat nanti tumpukan harta, nanti biar kita bisa bersedekah. Gitu. Tapi tidak diajarin bagaimana caranya biar tidak masuk yang ke-76 itu. Itulah. Jadi tidak diajarin prakteknya. Sehingga yang menceramai juga akhirnya tetap hidup dalam kemewahan bermega-mega. Dia lupa dengan janji awalnya. Begitu. Saya selalu sampaikan di sini, setiap habis ngaji, ayo kerja keras. Setelah ini cari karunia Allah.
Itu menunjukkan saya juga mengajak kepada sampean semua untuk cari karunia Allah, bekerja keras. Tapi di saat yang sama, saya selalu menekankan, ayo hidup sederhana. Itu clue atau petunjuk bagaimana kita biar tidak terjebak di ayat 76. Karena apa? Begitu sampean dan saya sebagai penyeru kebenaran ini lalu mempraktekkan hidup yang bermewah-mewah, bermega-mega, ya sudah pasti orang yang kita ajarin juga akan melaksanakan hal demikian. Padahal untuk hidup seperti itu pasti harus berhemat toh untuk mencapai tingkat 0 di belakang di koma. Kan gitu. Lah kalau kemudian semakin naik, lah kapan sedekahnya? Akhirnya kalaupun kemudian bersedekah, ya bersedekah sekenanya, seadanya. Tidak seperti janji di dalam ayat 75. Sehingga 1500 tahun yang lalu pun sikap seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, sehingga kalau ditanyakan ceramah yang seperti itu yang tidak mengajarkan kepada umat untuk bagaimana setelah mendapatkan rezeki. Misalnya, kita sering sekali dapat, lihatlah Abdurrahman bin Auf, kan gitu. Jarang suruh lihatlah Abu Bakar, lihatlah Umar, lihatlah Ali, jarang. Padahal sahabat Khulafaur Rasyidin yang utama adalah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ketika kita diperintahkan, lihatlah Abdurrahman bin Auf, contohlah dia. Mereka hanya mencontohkan, contohlah kayanya. Tapi sangat jarang. Kemudian penekanannya pada yang utama apa? Contohlah bagaimana Abdurrahman bin Auf pengen sekali jadi miskin. Dengan cara apa? Selalu menghabiskan hartanya untuk perjuangan. Tapi dia juga kemudian tetap bekerja keras. Tapi hartanya selalu habis lagi untuk. Dan dia selalu kaya lagi. Karena keikhlasannya itu. Nah ini yang tidak ditekankan. Sehingga apa? Ketika hanya ditekankan menjadi Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan yang kaya, tapi tidak ditekankan untuk menjadi Abdurrahman dan bin Auf dan Utsman bin Affan yang mati-matian menyedekahkan hartanya, yang terjadi kemudian ini. Itulah. Yang terjadi kemudian ini. Kehidupan hedon menimpa kaum muslimin. Jadi situ bedanya. Oke? Nah, semua dulur-dulur juga begitu. Saya rasa kita memang harus bekerja keras. Bahkan Ali bin Abi Thalib aja jadi tukang panggul air tuh. Seorang sahabat yang sangat terkenal. Kerja keras pasti wajib. Nah, tapi tadi secara balance diartikan. Saya selalu sampaikan kayak gini nanti. Ayo setelah ngaji ini kita bekerja keras. Tapi minggu ini kayaknya libur. Kita bekerja keras, mindsetnya jelas bahwa apapun hasil yang kita dapat, nikmati sekedarnya saja di dunia ini. Ya, sekedarnya saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Saya juga nggak melarang untuk beli mobil atau apa, bikin rumah, tetap ayo. Kalau memang itu keperluan kita untuk bekerja, berjuang di jalan Allah, yuk. Di sebatas itu sudah, jangan karena keinginan. Selebihnya berapapun harta yang diberikan Allah kepada kita, ayo kita tasarufkan untuk kebahagiaan dan kemewahan kita di akhirat nanti. Ya, sudah punya rencana nanti ikut kafling di mana di surga nanti? Di sebelahnya kampungnya Rasul siapa? Begitu loh. Jadi pembicaraan kita itu sudah beyond imagination, sudah out of box. Nanti kira-kira Pak Bakhrul mau di RT mana, Pak Bakhrul? Sama kan berada di RT-nya siapa di surga nanti? Ayo gitu. Jadi bayangan kita itu sudah nggak di regensi mana di sini, enggak. Nanti kira-kira sampai ingin bertetangga dengan Ibu Masyito atau Ibu Maryam ya. Gitu loh. Yang perempuan itu. Yang laki-laki juga gitu. Nanti Saman kira-kira ingin bertetangga dengan siapa? Dengan Nabi Musa atau ingin bertetangga dengan siapa? Loh gitu loh. Jadi bayangan kita itu, bahasan kita itu sudah bahasan tinggi gitu loh. Sehingga imajinasi kita itu udah nggak ecek-ecek. Orang tumaran tanah searah dua arah di dunia ada. Ayo kerja keras untuk membeli kafling di akhirat nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat berfaedah. Dari SPMA mengajak untuk dua-duanya dunia akhirat benar-benar optimis. Nah, makanya kalau kita mau bikin warung, mau bikin toko lagi, mau bikin apapun,
itu arahnya ke sana biar bisa beli kafling yang lebih dekat dengan para nabi, para rasul. Gitu loh. Ya. Jelas ya? Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pada Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimin muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa badal hasdina min al-sajj. Rabbana najina wa lina sa'bina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma arhamna. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi. Anta wa la fansana kal munafiqin anta wa la fansana kal musyrikin anta. Talibina anta wa la fansana kal kadhibin. Anta wa la fansana kal fasikin anta wa la fansana kal musyrikin anta wa la fansana kal jalin rabbi a'udzu bika min hayyatish syaitan. Allahumma ta'ala lana baba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qadil antara wa tabarakal jar. Allahumma afriq lana sabra sabit imanana wa ansurna kafirin. Allahumma fatir samawati alimil ghaibi wa syahadati rabbul alamin. A'udzu billahi min syaitanir bala wal badar kisyafa sirqadan syamalatil adan wa sallallahu. Allahumma afriq lana sabra sabit imanana wa ansurna 'alal qawmil kafirin wa natina fid din hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana